Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Rastia, NPM 0371180997 dari kelas 6D. Di sini saya akan mewawancarai yang bernama Teh Indri. Teh Indri ini mempunyai les privat di rumahnya. Kebetulan dia sudah lulusan S1 di Universitas Swasta di Jakarta dan sedang ingin melanjutkan S2-nya, insya Allah. Ya, perkenalkan, nama saya Indrani Agustin. Saya mengajar les privat di rumah sebanyak 10 orang. Ya, saya ingin bertanya, Teh. Ya, saya jawab. Kira-kira kalau kesulitan apa yang dihadapi ketika les privat? Kesulitannya itu mungkin anak-anak kadang ada yang nggak suka nangkep gitu ya, kan nggak sama anak-anak tuh kan. Jadi kalau kesulitan apa yang dihadapi ketika les privat? kesulitannya itu mungkin anak-anak kadang ada yang nggak suka nangkep gitu ya, kan nggak sama anak-anak tuh kan. Jadi kalau misalkan tadi kan ini udah lama ya les privat di rumah, itu kenapa awal mulanya ingin membuka les privat? Ya karena apa ya, daripada saya kan kalau dari langsung ajar kan cuma nyampe siang doang, terus untuk tambahan juga kan lumayan, jadi ya udahlah untuk tambahan bisnis gitu. Untuk satu orang itu biasanya dibayar berapa? Iya, bayarnya Dipatok itu saya 2,5 sih per anak. Kalau misalkan ada anak nih, misalkan Bu, saya besok ulangan, misalkan bahasa Inggris ya, misalkan itu Teteh mengajarinya khusus bahasa Inggris saja per itu apa gimana mengalirnya? Gimana mengalirnya aja. Tapi kalau misalkan satu anak misalkan, Bu, saya besok belajar bahasa Inggris gitu, ya udah anak itu belajarnya bahasa Inggris ke saya, nggak mungkin bahasa SBK kan. Sebenarnya Teteh itu kan dulu S1-nya ngambil IPA ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan les itu Teteh lebih dominan mengajarkan IPA atau pengetahuan umum yang lainnya? Pengetahuan umum yang lain sih, kan kalau misalnya SD kan nggak hanya kayak SMK kan, SMA satu jurusan aja. Kalau SD kan mungkin semuanya, jadi ya udah semuanya. Oh gitu. Teteh kan berarti kalau IPA itu kan umum ya, bisa di SMP, SMA gitu ya. Itu Teteh awalnya itu pernah mengajar di SMP, SMA nggak? Apa langsung ke SD? Langsung. Mungkin nanti ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun akan datang gitu. Kenapa nggak ngambil di SMA gitu? Di SMP. Karena mungkin dapetnya di SD dulu. SD dulu, jadi saya juga mau mencoba dulu di yang paling SD, baru nanti tahun 2 atau mungkin di SD itu mau mencari pengalaman dulu kali. Iya, pengalaman kan karena habis lulus, jadi yaudah deh, gimana yang ke SD dulu aja gitu. Gimana sih kayak mengajar anak-anak itu kayak gimana rasanya. Kan kalau mengajar anak-anak kan kayak misalnya anak-anak SD kan beda ya sama anak-anak yang kayak SMP, SMA gitu. Kalau SMA kan mungkin udah ngerti, dia udah bisa ini sendiri. Kalau anak SD kan walaupun masih anak kelas 4, 5, 6, dia masih membutuhkan kayak bimbingan kita gitu kan. Gitu sih. Awal mulanya kan pasti Teteh kayak grogi gitu ya. Pasti. Itu cara gitu ini gimana? Cara itu kayak ya udah anggap aja kita lagi kayak presentasi sendiri aja gitu. Kayak di rumah kan pasti kalau di rumah ngomong-ngomong sendiri, ya udah anggap aja tuh anak-anak itu kayak teman-teman kita gitu. Teman-teman ya udah gini-gini. Awal pertama saya pengen bertanya tentang soal gaji ya Teh, soalnya saya dengar itu kan kalau di SD itu gajinya nggak tetap, kecil juga. Itu awalnya gimana kan, apalagi kita sebagai Teteh kan kayak istilahnya baru lulus. Nah terus kan jadi pengennya kan gajinya yang gede ya besar. Itu gimana? Ya awalnya saya juga mikir ya, saya naik ke ibu, Bu, gaji segini gimana, diambil apa enggak gitu ya. Terus kata ibu, ya udah ambil aja, kalau kita nyari yang gede kan lama, susah, otomatis kita nyari yang kecil dulu. Atau kalau kecil siapa tahu nanti depannya akan jadi banyak, gede gitu kan. Jadi ya udah saya ambil gitu.
Itu teteh di SD itu hanya satu SD atau lebih dari satu SD? Saya ngaji satu SD aja. Satu SD. Nggak pengen 2 SD? Belum sih, karena saya pengen nyoba di SMA. Biar kayak nambah. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak teh Iya. atas pengalamannya. Ini nggak apa-apa saya upload di. Nggak apa-apa. Makasih untuk Sama-sama. tugasnya. Iya, makasih juga.